Ada ibu yang waras, yang selingkuh sama menantunya sendiri. Assalamualaikum, hai apa kabar kalian semua? Udah lagi sibuk menentukan outfit lebaran apa? Atau sudah menentukan juga nanti lebaran mau nonton apa? Dan kepikiran mau nonton film yang satu ini? Aduh, jangan dipikirin deh. Kalian pasti tahu dong, film Norma Antara Mertua dan Menantu. Film yang katanya diangkat dari kisah nyata, tapi lebih terasa seperti eksploitasi tragedi demi viralitas. Film Indonesia belakangan ini seperti terjebak dalam siklus yang memprihatinkan, ya nggak sih? Mengais-ngais tragedi nyata, mengubahnya jadi hiburan, lalu menjualnya sebagai cerita inspiratif dalam tanda kutip atau refleksi sosial katanya gitu. Nah, si Norma Antara Mertua dan Menantu adalah contoh terbaru sebuah film yang mengangkat kasus perselingkuhan antara mertua dan menantu yang sempat viral di media sosial. Tapi pertanyaannya, apa sih tujuan sebenarnya di balik film ini? Jadi mari kita bahas kenapa film seperti ini terus dibuat. Apa kita udah nggak punya bahan cerita lain selain kisah nyata yang memalukan? Yuk kita kupas lebih dalam. Film ini bercerita tentang Norma, seorang perempuan yang menikah dengan pria yang ternyata lebih tertarik sama ibunya sendiri. Sebuah tragedi yang nyata terjadi, kemudian diromantisasi di layar lebar. Pertanyaannya, untuk apa sih? Apa pesan moral yang mau disampaikan? Atau ini cuma sekedar jualan drama murahan yang bisa bikin orang heboh di media sosial? Gitu. Terus orang-orang di FB Pro gitu, lalu nge-uploadnya biar makin viral dengan hashtag jangkauan luas. Tai. Kita harus ngomongin ini. Belakangan, industri film Indonesia semakin sering menjual film berdasarkan tragedi nyata. Contohnya, ya Kakak Ini Desa Penari yang sukses besar. Vina, tragedi yang kisah asli sebenarnya aja masih simpang siur. Dan sekarang Norma yang mencoba meraih atensi dengan tema kontroversialnya. Tentu kisah nyata bisa jadi inspirasi yang kuat, tapi masalahnya kita sering lupa kalau cerita-cerita ini melibatkan orang sungguhan yang mungkin masih hidup, masih berjuang dengan trauma mereka. Film seperti Norma bukan sekedar hiburan, tapi juga eksploitasi rasa sakit orang lain. Selain soal eksploitasi, kita juga perlu ngomongin gimana film seperti ini justru menormalisasi hubungan yang beracun. Alih-alih ngasih kritik sosial yang tajam, ini film malah dibuat untuk melodrama sinetron. Ada tokoh protagonis yang menderita, antagonis yang gak masuk akal, dan konflik yang sengaja diperpanjang biar makin menyayat hati. Bukannya mengajak penonton berpikir kritis, film ini malah ngejual tragedi sebagai tontonan menghibur. Ini bahaya, men. Karena kita jadi terbiasa melihat hal-hal seperti ini tanpa mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi dan gimana seharusnya kita meresponnya. Kita tuh udah terlalu sering melihat film Indonesia mengubah tragedi jadi tontonan, mulai dari kasus pembunuhan, kekerasan keluarga, perselingkuhan absurd seperti di Norma ini. Yang bikin miris adalah alih-alih mengangkat isu dengan depth, banyak dari film-film ini justru terjebak dalam sensasionalisme, mengorek konflik, memamerkan adegan shock tanpa substansi, dan yang paling bahayanya lagi, normalisasi narasi bahwa derita orang lain adalah hiburan kita. Kan anjing. Norma bukan film pertama yang melakukan ini. Ada banyak sekali film-film yang cerita kisah tidak sampai, yang mengkomodifikasi kisah cinta terlarang. Industri film kita seolah punya formula. Ambil kasus viral, tambah bumbu dramatisasi berlebihan, klaim ini untuk edukasi. Shit, padahal yang terjadi justru trivialisasi masalah serius. Kalau pembela mereka adalah ini untuk memberi pelajaran bagi masyarakat, kita harus tanya lagi, pelajaran yang mana, nyet? Film yang baik seharusnya kan bisa mengangkat isu sosial tanpa harus mengumbar sensasi murahan. Tapi di sini kita nggak ngelihat analisis mendalam soal penyebab perilaku menyimpang di keluarga itu. Nggak ada diskusi soal psikologinya, budaya, atau solusi dari masalah ini. Yang ada hanya dramatisasi penuh air mata, close up ekspresi sedih. Alah, sinetron juga banyak kayak begitu.
Apakah ini pertanda bahwa perfilman kita sudah kehabisan ide? Kenapa kita tidak mengadaptasi kisah inspiratif yang membangun atau cerita yang benar-benar menggugah pemikiran? Kenapa harus terus-menerus menyajikan tragedi dengan cara yang malah merendahkan para korban? Mungkin karena ini yang laku kali ya. Makanya tahu sendiri, segmen penonton kelas bawah itu ternyata lebih mendominasi. Konten yang bikin heboh pasti lebih banyak dibicarakan. Film ini nggak dibuat untuk mendidik atau memberi perspektif baru, tapi ya emang hanya untuk viral doang. Apalagi momennya lebaran, banyak yang nonton. Yuklah kita bedah film Norma inilah. Di satu sisi, film ini mencoba menggambarkan kompleksitas relasi keluarga. Tapi di sisi lain, ia terjebak sama fetisisasi konflik. Adegan-adegan yang seperti adegan perselingkuhan, adu mulut, kekerasan psikologi, kemudian adegan ranjang lagi. Dirancang untuk memancing emosi instan, bukan refleksi. Dan yang lebih bermasalah lagi, film ini mengubah sebuah tragedi private yang seharusnya ditangani secara serius, bahkan mungkin melibatkan trauma korban nyata, dan sekarang jadi konsumsi publik. Kita harus bertanya lagi nih, apakah keluarga atau orang-orang yang terlibat dalam kasus ini dilibatkan dalam proses kreatifnya? Atau mereka kembali jadi korban kali ini dieksploitasi oleh industri hiburan? Ini kita tidak tahu ya apa yang terjadi di belakang. Belum lagi pesan moralnya yang ambigu, alih-alih mengajak penonton memahami akar masalah, seperti toxic masculinity lah, tekanan sosial pada perempuan lah, atau kegagalan komunikasi keluarga lah. Norma antara mertua dan menantu ini justru terasa seperti tayangan gosip yang dibungkus sinema. Lalu apa solusinya? Bukan berarti kisah nyata tidak boleh diangkat ya, tapi lebih gimana film seperti Penyalin Cahaya deh atau Yunilah yang menangani isu berat dengan respect, tidak menggurui, tidak memamerkan penderitaan, justru ngasih ruang bagi si korban atau mungkin orang-orang yang pernah terlibat dengan tragedi yang serupa. Kalau Norma ingin benar-benar kritis, kan banyak yang bisa dieksplorasi. Apa yang membuat hubungan mertua-menantu rentan konflik di Indonesia, bagaimana masyarakat jadi penonton aktif dalam mempermalukan keluarga korban lah. Bukan sekedar siapa baik, siapa jahat, tapi sistem apa yang gagal melindungi mereka. Sayangnya yang kita dapat justru eksploitasi setengah hati. Kalau kalian ingin melihat bagaimana industri film kita mengemas tragedi jadi sinetron 2 jam atau mungkin 3 jam, 4 jam, terserah kalian lah. Silakan saja. Tapi kalau kalian berharap ini akan jadi tontonan yang membuka wawasan, mungkin kalian akan kecewa. Atau mungkin sebenarnya kalian yang bodoh sih. Kenapa mencari film yang penuh dengan wawasan dengan menonton film ini atau film-film sejenisnya? Film seperti ini tuh hanya akan terus dibuat kalau kita tetap menontonnya. Industri film itu bisnis. Mereka akan mengikuti tren yang mendatangkan uang. Jadi kalau kita pengen berubah, kita juga harus mulai memilih tontonan dengan lebih bijak. Industri film Indonesia itu punya potensi besar loh untuk jadi medium kritik sosial. Tapi kenapa? Tapi ketika kita terus memilih profit di atas empati, mengubah tragedi jadi tontonan clickbait, kita harus siap dihadapkan sama pertanyaan. Apakah kita bagian dari solusi atau justru memperpanjang siklus kekerasan melalui hiburan? Norma mungkin akan laris sih. Aku yakin laris banget ini. Tapi sampai kapan kita akan menormalisasi bahwa cerita memalukan orang lain layak dikonsumsi sebagai popcorn entertainment? Apa sih pendapat kalian soal film Norma antara mertua dan menantu? Apakah kalian setuju kalau ini hanya eksploitasi tragedi atau kalian melihat sisi positifnya? Silahkan komen di bawah atau jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak review tajam dari Kawan Review. Kalau kalian suka dengan segmen seperti ini, aku akan bikin lagi video-video lainnya. Oke, terima kasih untuk semua perhatiannya. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel Kawan Review biar makin banyak lagi yang kenal sama channel ini, biar makin banyak lagi yang sayang. I love you full semuanya, dan selamat merayakan Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Zain pamit, wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.